Di sepanjang jalan sepi yang dikelilingi hutan lebat, sebuah mobil mewah berhenti. Seorang pria berpakaian rapi dengan ekspresi dingin turun dan membuka pintu belakang, menarik keluar kedua anak kembarnya dengan kasar dari dalam mobil. "Tunggu di sini dan jangan berani bergerak," perintahnya dengan keras sebelum pergi mengemudi menjauh. Anak-anak kecil itu polos dan bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Baru berusia 4 tahun ketika mereka mulai menangis. Aspal dingin menusuk kaki mereka yang tak terlindungi. Namun mereka tidak sepenuhnya sendirian di tempat terpencil itu. Dari dalam hutan lebat, seekor kuda jantan putih yang megah mengamati seluruh kejadian itu berlangsung. Apa yang dilakukan makhluk ini selanjutnya akan membuat takjub semua orang yang melihatnya. Sebelum melanjutkan, jika kalian berbagi semangat kami untuk cerita-cerita tentang hewan, silakan berlangganan saluran kami untuk tetap mendapatkan update dengan kisah-kisah menakjubkan lainnya seperti ini. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Sekarang mari kembali ke cerita luar biasa kami. Fajar baru saja menyingsing ketika Luka dengan lembut mengguncang adik kembarnya Marco untuk membangunkannya. Kedua saudara berusia 4 tahun ini berbagi lebih dari sekadar wajah malaikat mereka yang dimahkotai rambut pirang keriting. Keduanya memiliki antusiasme polos yang hanya dimiliki anak-anak kecil ketika mereka mengharapkan sesuatu yang luar biasa. Ayah mereka yang biasanya tenggelam dalam pekerjaan dan jauh secara emosional, secara tak terduga berjanji akan menunjukkan kepada mereka tempat yang menawan di dalam hutan. Anna, pengasuh lama yang telah melayani rumah mereka selama bertahun-tahun, mengamati dengan kegelisahan yang meningkat saat membantu mendandani anak-anak. Minat mendadak majikannya tampak benar-benar di luar karakternya. Pria ini yang biasanya menyembunyikan anak-anaknya dari pandangan publik dan menunjukkan sedikit kasih sayang kepada mereka, kini bertekad membawa mereka dalam ekspedisi sendirian. Jari-jarinya yang lelah gemetar sedikit saat mengancingkan mantel biru senada yang dibelinya untuk mereka Natal sebelumnya. "Jaga diri kalian, sayang," bisik Anna dengan lembut, mengusap rambut mereka untuk terakhir kalinya. Luka tersenyum cerah, memperlihatkan celah di antara gigi susunya, sementara Marco menempel lebih dekat ke gaun pengasuhnya. Secercah ketidakpastian mengaburkan ekspresinya yang biasanya cerah. Anna merasakan sesak yang menyakitkan di hatinya. Betapa dia berharap bisa memperingatkan Maria, ibu anak-anak itu, dan mantan anggota staf rumah tangga yang kini tinggal di desa terdekat. Mobil hitam mengkilap tiba tepat waktu pada pukul 7 pagi. Roberto keluar, meluruskan dasinya yang sempurna seolah ini hanyalah hari kerja biasa. Ekspresinya tetap kosong saat mengakui anak-anaknya dengan gerak isyarat santai. "Ayo, kita harus memanfaatkan jam-jam pagi," serunya dengan kasar, membuka pintu penumpang belakang. Mereka melakukan perjalanan tanpa percakapan melalui jalan-jalan berkelok yang melintasi pedesaan daerah itu. Luka dan Marco duduk bersama di kursi belakang, saling bertukar pandang bingung, sementara tangan kecil mereka tetap berpegangan erat. Respons biasa mereka saat merasa tidak yakin. Di luar jendela, mereka melihat lahan pertanian secara bertahap berubah menjadi pertumbuhan hutan yang lebih lebat saat kendaraan berbelok ke jalan sempit yang tidak beraspal. Suasana di dalam mobil menjadi semakin tegang setiap kilometer. Roberto berulang kali melihat jam tangannya, jari-jarinya mengetuk-ngetuk cemas pada setir. Si kembar merasakan teror samar yang dirasakan anak-anak secara naluriah ketika keadaan tidak beres, meskipun mereka tidak mampu mengidentifikasi masalah spesifiknya. Akhirnya, mobil berhenti di ruang terbuka yang dikelilingi pohon-pohon tua dan megah. Cahaya pagi yang awal perlahan menyaring melalui kanopi, membentuk pola cahaya dan bayangan di lantai hutan yang tertutup daun. "Turun!" perintah Roberto.
Nadanya lebih dingin dari sebelumnya. Anak-anak mematuhi, tetap memegang satu sama lain. Jantung kecil mereka berdebar kencang karena kombinasi harapan dan kecemasan. "Diam di tempat," serunya, kembali ke kursi pengemudi. "Aku harus mengambil kejutan kalian." Si kembar yang bingung melihat saat ayah mereka naik kembali ke mobil. Mesin berdengung pelan dan dengan heran mereka kendaraan mulai bergerak, membuat putaran lambat di dalam tanah lapang. Luka bergerak sedikit maju, tapi Marco menahannya. Teriakan tercekat di tenggorokannya. Saat itu, gemerisik dari seberang jalan menarik perhatian mereka. Seekor kuda putih spektakuler keluar dari antara pepohonan. Surainya yang keperakan berkilau dalam cahaya pagi yang berbintik-bintik. Makhluk itu berhenti, mata cerdasnya terfokus pada drama yang sedang berlangsung. Dua anak kecil ditinggalkan, mobil mundur menuruni jalan, hanya meninggalkan jejak debu dan suara tangisan anak-anak yang mulai menembus ketenangan hutan. Angin menguat, membuat cabang-cabang pohon berayun, seolah alam sendiri menentang tindakan kejam ini. Aroma tanah lembab dan dedaunan yang baru jatuh memenuhi udara, sementara Luka dan Marco masih tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, memegang tangan semakin erat. Kuda putih mendekat, telinganya waspada, mendengarkan setiap suara dari anak-anak, seolah naluri primitif mendorongnya untuk tetap di sana, melayani sebagai saksi diam momen yang akan mengubah takdir semua orang selamanya. Waktu bergerak sangat lambat bagi si kembar kecil. Matahari yang sebelumnya menyaring dengan lembut melalui dedaunan, kini mulai turun, mewarnai langit dengan nuansa kuning keemasan yang membuat bayangan hutan tampak lebih mengancam. Luca dan Marco duduk di batang pohon yang tumbang. Kaki mereka lelah berjalan terus-menerus mengelilingi tanah lapang, berharap kepulangan yang hati polos mereka pikir masih mungkin terjadi. "Papa akan kembali, Marco," ulang Luca berkali-kali, mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih dari menghibur saudaranya. Suaranya membawa keyakinan yang semakin berkurang setiap jam berlalu. Marco berhenti menangis, tapi keheningannya lebih mengkhawatirkan daripada air matanya. Mata birunya, yang cocok sempurna dengan mata saudaranya, tetap tertuju pada titik di mana mobil menghilang, seolah konsentrasi intens entah bagaimana bisa membawa kendaraan kembali. Kuda putih tidak menjauh dari sekitar. Sepanjang sore, dia menjaga jarak yang sopan, merumput dengan tenang di antara pepohonan sekitar tanpa pernah kehilangan pandangan pada si kembar. Sesekali, telinganya menoleh ke arah anak-anak, menangkap percakapan sunyi dan suara teredam mereka. Saat malam mendekat, dingin mulai menembus mantel biru mereka. Kelaparan juga menjadi jelas. Mereka tidak mengonsumsi apapun sejak sarapan terburu-buru di rumah besar pagi hari itu. Luca berusaha tetap berani, mengingat cerita-cerita Maria tentang penjelajah hutan. Namun, perutnya yang kosong mengeluh dan ketakutan mulai melemahkan tekadnya. "Aku butuh makanan," bisik Marco, akhirnya memecah keheningan panjangnya. Saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Kuda putih tampaknya mengenali situasi putus asa anak-anak, perlahan mendekat. Moncongnya dengan lembut menyentuh semak terdekat, memperlihatkan rumpun buah beri liar yang tidak diperhatikan anak-anak. Luca yang pertama memahami pesan hewan itu. Dengan hati-hati, dia mendekati buah, membimbing Marco bersamanya. Lihat Marco persis seperti buah beri di kebun nenek. Buah beri hutan kecil itu tidak berlimpah, tapi membantu meredakan gigitan kelaparan di perut kosong mereka. Kuda mengamati dengan sabar sementara si kembar memetik dan berbagi buah secara adil, terus memastikan bahwa masing-masing mendapat porsi yang sama, praktik yang mereka pertahankan sejak masa kanak-kanak awal. Jari-jari mereka menjadi bernoda ungu, dan sebentar senyum ragu-ragu muncul di wajah mereka. Tapi malam turun dengan cepat, membawa serta simfoni malam hutan.
Setiap panggilan burung hantu, setiap bisikan daun menyebabkan anak-anak memeluk lebih erat. Ketakutan yang sementara menghilang selama penemuan buah beri mereka kembali dengan intensitas yang diperbaharui. Kemudian kuda putih mengambil keputusan yang akan mengubah hidup anak-anak ini. Bergerak dengan gerakan yang sengaja lembut untuk menghindari menakuti mereka. Dia menempatkan diri di samping batang pohon tempat si kembar duduk. Tubuhnya yang besar dan hangat menciptakan perisai alami melawan angin yang menguat. Luka pertama memahami tawaran yang tidak terucap. Dia dengan lembut mendorong Marco dan bersama-sama mereka bersarang melawan bulu lembut makhluk itu. Kehangatan yang terpancar dari tubuh kuda tampak menenangkan dan aromanya samar-samar membangkitkan kenangan pagi-pagi di peternakan nenek ketika mereka menjelajahi kandang dengan Maria. "Ini menakjubkan," bisik Marco, suaranya berat karena kantuk yang mendekat. Luka setuju. Kelopak matanya menjadi berat karena kelelahan. Kuda tetap benar-benar diam, seolah menyadari pentingnya perannya saat itu. Saat kegelapan semakin pekat, suara-suara hutan menjadi kurang menakutkan di samping penjaga tak terduga mereka. Si kembar, terkuras oleh gejolak emosi sepanjang hari, akhirnya menyerah pada tidur. Kepala mereka bersandar bersama sementara kuda mempertahankan jaga silennya. Di rumah besar, Anna berjalan gelisah melalui koridor. Hatinya terbebani kekhawatiran. Nalurinya mengatakan bahwa perjalanan itu tidak biasa. Tapi pilihan apa yang dia miliki? Roberto telah kembali tanpa anak-anak, mengurung diri di ruang kerjanya dengan alkohol, menolak menjawab pertanyaan apapun tentang keberadaan anak-anak. Demikianlah berakhir hari pertama pengabaian mereka. Dua anak polos yang tidur di bawah perawatan tak terduga seekor kuda putih, sementara bermil-mil jauhnya di sebuah villa sunyi, benang-benang pertama rencana jahat mulai muncul. Fajar menemukan Francesco, peternak tua, mengikuti rutinitas pagi biasanya. Di usia 75 tahun, dia melanjutkan kebiasaan bangun sebelum fajar untuk merawat ternaknya, terutama Fulmin, kuda putihnya yang telah menjadi sahabat paling setianya selama 15 tahun. Tapi pagi ini membawa sesuatu yang tidak biasa, kandang kosong tanpa jejak hewan di tempat-tempat akrabnya. "Aneh sekali," gumamnya mengusap kumis peraknya sambil mengamati tanah yang dikenalnya di peternakan sederhana. Selama bertahun-tahun ini, Fulmine tidak pernah tinggal di luar sepanjang malam. Makhluk itu selalu pulang sebelum gelap, seolah merasakan kekhawatiran majikan tuanya. Sementara itu, di tanah lapang hutan, sinar matahari pagi membangunkan Luca dan Marco dari tidur gelisah mereka. Selama sejenak kebingungan, si kembar melihat sekeliling bingung, sampai peristiwa kemarin kembali dengan kejelasan yang menghancurkan. Namun teror awal mereda karena kehadiran berkelanjutan kuda putih yang tetap di samping mereka memberikan jaminan yang sama seperti sebelumnya. "Aku butuh air," bisik Marco. Suaranya serak karena tangisan malam. Seolah memahami permohonan itu, kuda bangkit perlahan, membiarkan anak-anak menemukan keseimbangan mereka. Dengan langkah tegas, dia mulai menuju jalan setapak yang hampir tak terlihat melalui pepohonan, berhenti berkala untuk memastikan si kecil mengikutinya. Luca meraih tangan saudaranya dengan erat dan bersama-sama mereka mengikuti pelindung tak terduga mereka. Setelah beberapa menit berjalan, suara air mengalir mencapai mereka. Sungai jernih meliuk di antara batu-batu, airnya yang segar memantulkan kecerahan pagi. Di villa, Roberto menghadapi kebangkitannya, jauh kurang damai. Botol alkohol kosong di dekat kursinya menjadi saksi bisu malam yang tidak bisa tidur. Teleponnya bergetar terus-menerus dengan pesan dari Maria, ibu anak-anak, yang putus asa bertanya di mana anak-anaknya berada. Dia telah menipunya, mengklaim bahwa anak-anak sedang beristirahat setelah hari yang melelahkan menjelajah. Tapi dia menyadari bahwa kebohongan ini tidak akan bertahan lama.
Tuan Roberto, suara Ana menginterupsi pikiran tersiksa. Nyonya Maria ada di pintu masuk. Dia menuntut bertemu anak-anak. Pria itu bangkit tiba-tiba, wajahnya yang biasanya tenang terpurim campuran teror dan kemarahan. Katakan padanya aku membawa mereka keluar lagi. Buat cerita apa saja tapi jauhkan dia. Di hutan, si kembar mulai merasakan secercah optimisme pertama mereka. Kuda putih telah membawa mereka tidak hanya ke air segar, tetapi juga ke pohon-pohon buah yang syarat jambu biji matang. Dengan dahaga terobati dan kelaparan terpuaskan, semangat muda mereka mulai melihat situasi mereka lebih sebagai petualangan menyenangkan daripada bencana. Francesco berjalan di jalan setapak hutan yang dikenalnya dengan baik ketika menemukan sesuatu yang benar-benar menarik perhatiannya. Di samping jejak kuku khas Fulmin, dia memperhatikan jejak kecil, jelas milik anak-anak. Nadinya berpacu karena kekhawatiran. Setelah tinggal di daerah ini selama 5 dekade, dia memahami bahwa anak-anak kecil jarang berkeliaran melalui hutan ini tanpa pendamping. Sementara itu, Ana berdiri di depan pintu masuk tertutup villa, merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Naluri keibuannya memperingatkan bahwa penjelasan Roberto menyesatkan, namun pilihan apa yang dia miliki? Sebagai mantan pekerja rumah tangga, dia tidak memiliki wewenang untuk menantang ayah yang kaya dan berkuasa dari anak-anak asuhannya. Matahari pagi naik lebih tinggi, sementara Fulmine akhirnya memilih untuk mengawal si kembar keluar dari hutan. Bergerak dengan sengaja, dia memimpin mereka menyusuri jalan yang secara bertahap menjadi lebih lebar dan lebih jelas ditandai. Meskipun lelah, Luca dan Marco mengikuti teman berkaki 4 mereka dengan kepercayaan yang baru ditemukan. Tanpa sepengetahuan mereka, Francesco mengamati dari kejauhan, berjuang menerima apa yang dilihatnya. Petani tua itu tetap tersembunyi di balik kulit pohon yang tebal, melihat kudanya memimpin 2 anak kecil dengan kelembutan yang membuatnya kagum bahkan setelah bertahun-tahun bersama. Pikirannya mulai berpacu dengan pertanyaan, apa yang dilakukan anak-anak ini di sini? Bagaimana mereka bisa berkeliaran sendirian melalui hutan? Dan mengapa nalurinya menyarankan bahwa dia akan menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih penting daripada yang bisa dia bayangkan? Francesco mempelajari adegan itu sebentar sebelum muncul dari persembunyian. Pengalaman luasnya dengan anak-anak telah membesarkan 3 anaknya sendiri dan kini menikmati 7 cucu, memperingatkannya untuk menangani situasi halus ini dengan sangat hati-hati. Anak-anak kecil tampaknya telah membentuk ikatan dengan Fulmin yang akan menjadi jalan untuk mencapai mereka. Nah, binatang keras kepala, katanya dengan jelas tapi lembut, keluar dari persembunyiannya dengan ekspresi hangat yang mengerutkan fitur lelahnya. Luca dan Marco melompat kaget, secara otomatis mencari perlindungan di belakang kuda putih yang tetap tenang, hanya berbalik mengakui majikannya dengan ringkikan pelan. Tidak ada alasan untuk takut padaku, lanjut Francesco menjaga jaraknya. Kuda keras kepala ini adalah temanku, Fulmine namanya, dan tampaknya dia juga menjadi teman kalian. Pandangan ahlinya memperhatikan mantel biru kotor mereka, ekspresi lelah, dan tanda-tanda jelas bahwa mereka telah menghabiskan malam di alam liar. Marco memegang tangan saudaranya lebih erat, tapi Luca, yang selalu menjadi kembar yang lebih berani, melangkah sedikit maju. Dia merawat kami, katanya dengan suara gemetar. Dia menunjukkan air dan buah-buahan kepada kami. Francesco mengakui ini, duduk di batang pohon yang tumbang di dekatnya agar tampak kurang mengancam. Di rumah besar keadaan dengan cepat memburuk. Ana berhasil membujuk Maria untuk berbagi apa yang dia pahami tentang tamasya misterius itu. Pekerja rumah tangga itu, kewalahan oleh penyesalan karena gagal mencegah tindakan Roberto, mengaku kekhawatirannya melalui tangisan yang ditahan.
Dia tidak pernah menunjukkan minat pada anak-anak itu sebelumnya. Nyonya Maria tidak pernah sekalipun. Lalu kemarin, tiba-tiba dia ingin membawa mereka jalan-jalan sendirian. Roberto terkurung di ruang kerjanya, mencoba dengan panik mempertahankan fasadnya. Pertemuan video penting dengan pendukung keuangan dijadwalkan dalam 30 menit. Ini adalah orang-orang yang tidak boleh pernah mengetahui anak-anak rahasianya dengan mantan anggota staf. Posisinya sebagai pemimpin bisnis yang dihormati dan kedudukan di antara elit bergantung pada menjaga informasi itu tersembunyi. Jauh di dalam hutan, Francesco berhasil membujuk si kembar untuk ikut dengannya ke rumahnya, menawarkan makanan hangat dan tempat yang aman untuk pulih. Fulmini menemani anak-anak, tampaknya ingin memastikan mereka bahwa mereka bisa mempercayai majikannya. "Mau berbagi nama kalian denganku?" tanyanya dengan lembut saat mereka mengikuti jalan setapak menuju peternakan sederhana. "Luca dan Marco," jawab Luca, masih memegang erat tangan saudaranya. "Kami kembar," serunya, seolah ini menjelaskan penampilan identik mereka. Petani tua itu mengamati bahwa anak-anak berkomunikasi terutama melalui pandangan dan gerakan halus, seolah mereka memiliki bahasa pribadi. Dia juga mengenali bahwa meskipun pakaian mereka kotor, mereka telah dirawat dengan baik. Rambut mereka baru dipotong, kuku bersih, gigi sehat. "Di mana mungkin orang tua kalian?" tanyanya dengan hati-hati, mengamati reaksi anak-anak dengan saksama. Keheningan yang mengikuti mengkhawatirkan. Marco melihat ke bawah sementara Luca menekan bibirnya bersama-sama, jelas berjuang melawan air mata. "Papa bilang dia akan mengambil sesuatu yang istimewa," bisiknya akhirnya, suaranya pecah. Di rumah Francesco yang sederhana tapi nyaman, pembantunya, Nyonya Zefa, sudah menyiapkan kopi pagi, persis seperti yang dia lakukan setiap hari selama 2 dekade. Aroma roti yang baru dipanggang dan kopi hangat memenuhi dapur ketika mereka masuk. Wanita tua itu, rambutnya benar-benar putih, tidak menunjukkan kejutan melihat majikannya tiba dengan 2 anak kecil. Bertahun-tahun bekerja bersama telah menunjukkan padanya bahwa Francesco sering muncul dengan seseorang yang butuh bantuan. "Makan dulu!" seru Francesco, memperhatikan bagaimana anak-anak menatap lapar ke meja. "Kita akan membicarakan hal-hal setelahnya." Sementara anak-anak menikmati roti dengan mentega dan minum coklat panas, petani tua dan Nyonya Zefa saling bertukar pandang khawatir. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada anak-anak kecil ini dan mereka harus mencari tahu apa. Setelah makan, ketika si kembar tampak lebih nyaman dan kelaparan mereka terpuaskan, Marco akhirnya menemukan suaranya, berbicara hampir di atas bisikan. Kendaraannya gelap, persis seperti yang Papa gunakan untuk pekerjaannya. Luca menambahkan, dia pergi dan tidak pernah kembali. Kata-kata itu tergantung di udara seperti awan badai, membawa beban yang tidak seharusnya ditanggung anak-anak. Maria berkeliling jalan-jalan kota kecil dengan penderitaan terukir di wajahnya. Setelah diskusi dengan Anna, naluri keibuannya berteriak lebih mendesak lagi bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada anak-anaknya. Dia berhenti di luar gedung polisi, tangannya gemetar saat meraih pintu masuk. Dia memahami bahwa dia akan menghadapi penolakan. Roberto adalah salah satu individu paling berpengaruh di daerah itu. "Nyonya, tanpa bukti kuat tidak ada yang bisa kita kejar," jelas Kepala Mendes, seorang petugas parubaya yang tidak mau menatap matanya. Ayah memiliki hak yang sama untuk menghabiskan waktu dengan anak-anaknya. Jika dia mengklaim mereka sedang bepergian, Maria merasakan kemarahannya tumbuh. "Bepergian? Anak-anakku berusia 4 tahun. Bagaimana mereka bisa bepergian tanpaku?" Di properti Francesco, si kembar akhirnya beristirahat di tempat tidur darurat di ruang utama, kelelahan setelah mandi air hangat yang diatur Nyonya Zefa. Petani tua itu bersantai di teras dengan pipanya, mengumpulkan pikirannya.
Setelah 50 tahun di tempat ini, dia mengenal setiap keluarga di daerah itu, setiap cerita, setiap kebenaran tersembunyi. "Tuan," Nyonya Zefa berbicara pelan, mendekatinya di luar. "Anak-anak itu sangat mengingatkanku pada Roberto Mendonça." Francesco mengangguk penuh pikiran. Ana juga telah mengamati kemiripan luar biasa antara si kembar dan pria kaya itu. Mata biru yang identik, struktur wajah yang cocok. Dan ibu mereka mungkin wanita muda yang bekerja di rumah besar itu, lanjut pembantunya. "Maria." Di villa, Roberto mengadakan pertemuan video dengan senyum dipaksakan, membahas angka-angka dan perkiraan seolah semuanya normal. Namun, telapak tangannya menjadi basah karena gugup setiap kali teleponnya bergetar dengan pesan lain dari Maria. Dia harus menemukan cara untuk membungkamnya selamanya sebelum dia menghancurkan semua yang telah dia bangun. Ana mengamati aktivitas rumah besar dengan mata waspada. Dia melihat Roberto melakukan panggilan telepon rahasia, berbicara pelan tentang menyelesaikan situasi sekali untuk selamanya. Hatinya, yang merasa seperti nenek angkat bagi anak-anak itu, menjadi berat. Dengan hati-hati, dia menggunakan telepon lamanya untuk memotret beberapa halaman dari buku harian yang Roberto simpan di tasnya. Bukti rencana sengajanya untuk menyingkirkan anak-anaknya. Malam itu, Maria mengunjungi kapel desa di mana dia menemukan sekutu tak terduga. Pastor Giuseppe, seorang imam tua dengan rambut perak yang telah membaptis si kembar, mendengar ceritanya dengan keprihatinan tulus. "Anakku, jelaskan lebih lanjut tentang perjalanan yang diduga ini," tanyanya. Mata welas asihnya menawarkan sinar harapan pertama yang Maria alami dalam beberapa hari. Di saat yang sama, si kembar bangun dari istirahat pemulihan mereka untuk menemukan Fulmin yang mengamati mereka melalui jendela ruang utama. Kuda putih itu menolak kembali ke kandangnya, tetap dekat dengan rumah seperti pelindung sunyi. Luka tersenyum melihatnya, menyenggol Marco untuk menunjukkan bahwa teman pelindung mereka tetap dekat. Francesco mengamati momen ini mencapai kesimpulan. Dia tidak bisa tetap pasif sementara dua anak tak berdosa menanggung akibat kejahatan orang dewasa. "Nyonya Zefa, aku akan pergi ke kota," serunya meraih topinya. "Jaga anak-anaknya." Pembantu lama itu mengangguk, menyadari bahwa majikannya akan melakukan apapun yang diperlukan untuk membantu anak-anak itu. Di gedung polisi, Kepala Mendes meninjau untuk keempat kalinya laporan yang Maria minta untuk diajukan. Sesuatu tentang tindakan Roberto mengganggunya juga, tapi wewenangnya dibatasi oleh kekuasaan pebisnis itu. Saat itulah Francesco masuk ke kantornya membawa serta wibawa dari puluhan tahun penghormatan komunitas. "Kepala," mulainya, petani tua itu duduk berat di kursi. "Kita perlu membahas dua anak yang muncul menangis di tanahku." Kepala Mendes meluruskan tubuh, tiba-tiba jauh lebih perhatian. Kesaksian Francesco memiliki makna. Semua orang mengenal kejujurannya yang tak tergoyahkan. Di luar gedung polisi, Maria menunggu dengan gugup. Jari-jarinya memegang rosario yang diberikan ibunya. Dia tidak tahu bahwa pada saat yang tepat itu jaringan perlindungan mulai berkembang di sekelilingnya dan anak-anaknya. Pastor Giuseppe sedang membangun koneksi dengan anggota komunitas terkemuka. Anna menyimpan dengan hati-hati bukti yang telah dikumpulkannya. Dan Francesco mempertaruhkan posisinya untuk membela dua anak yang baru dia temui. Roberto bergerak gelisah melalui ruang kerjanya, ekspresinya menunjukkan kekhawatiran mendalam. Pengacaranya Dr. Marcos baru saja pergi setelah konferensi yang menegangkan. "Kita harus bergerak cepat," pengacara itu memperingatkan. "Jika informasi ini menjadi publik, pengangkatanmu ke Dewan Direksi berakhir." Pebisnis itu mengusap rambut abu-abunya, mengetahui bahwa seluruh bisnisnya bisa runtuh karena kesalahan masa lalu.
Di peternakan Francesco, si kembar mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari yang sederhana dan bergizi. Nyonya Zefa telah membuat pakaian baru untuk mereka menggunakan bahan yang disimpan, dan Luka sudah membantu memberi makan ayam-ayam, sementara Marco menemukan cinta tak terduga untuk seni, menggunakan pensil warna usang yang pernah menjadi milik cucu-cucu petani. "Lihat ini, kakek Francesco," teriak Marco, menunjukkan gambar yang jelas menampilkan Fulmine, kuda putih, melindungi dua sosok kecil di bawah pohon. Petani tua itu merasakan dadanya sesak mendengar kata kakek. Hanya dalam 2 hari, anak-anak itu sudah menemukan jalan mereka jauh ke dalam kasih sayangnya. Maria bertemu lagi dengan Pastor Giuseppe, kini bergabung dengan Anna yang gemetar saat berbagi foto-foto dari buku harian Roberto. "Dia merencanakan semuanya," bisik pengasuh itu, tangan tuanya mencengkeram sapu tangan. "Dia mendokumentasikan bagaimana dia harus menyingkirkan anak-anak sebelum rapat Dewan minggu depan." Imam itu mempelajari foto-foto dengan sangat hati-hati. Ekspresinya yang biasanya damai menunjukkan keprihatinan mendalam. "Ini serius," bisiknya, meraih teleponnya. "Aku harus menghubungi dokter. Elena, dia bekerja sebagai jaksa dan anggota jemaat kami. Kita harus beroperasi secara hukum, tapi dengan urgensi." Roberto tidak menyadari perlawanan yang tumbuh melawannya, menjawab panggilan telepon yang membawa senyum pertamanya dalam beberapa hari. Detektif pribadinya telah menemukan Maria dan mempelajari pola hariannya. Dia terbuka, lapor suara melalui telepon. "Kita bisa memanfaatkan situasi ini." Pebisnis itu merasakan gelombang kenyamanan yang membasuhnya. Mungkin jalan keluar masih ada. Di kantor pusat polisi, Kepala Mendes mempelajari cerita Francesco untuk keempat kalinya. Kredibilitas petani tua itu tidak diragukan lagi, dan deskripsinya tentang si kembar cocok sempurna dengan detail yang Maria berikan. Integritas profesionalnya akhirnya mulai berbicara lebih kuat daripada kekhawatirannya akan konsekuensi. Fulmine mempertahankan jaga senyapnya di peternakan, kini bergabung dengan Luka dan Marco, yang bersenang-senang di kebun di bawah pengawasan ketat Nyonya Zefa. Kuda itu tampaknya telah memperoleh pemahaman intuitif tentang anak-anak. Telinganya berkedut pada suara apapun yang meragukan, tatapan waspada yang terus memantau lingkungan mereka. "Berapa hargamu?" Nada Roberto dingin melalui telepon. Maria memegang perangkat dengan erat, merasa mual setelah mendengar tawarannya. "Dana yang cukup untuk memulai lagi di suatu tempat jauh dari sini. Cukup tanda tangani dokumen yang menyatakan bahwa kamu meninggalkan anak-anak dan hilang selamanya." Keheningan yang mengikuti menindas di kantor jaksa. Elena mempelajari bukti yang dibawa Pastor Giuseppe. Gambar-gambar buku harian, pernyataan Maria, dan cerita Francesco sedang menciptakan narasi yang mengganggu. "Kita harus melanjutkan dengan hati-hati," jelasnya. "Roberto memiliki sekutu berpengaruh, tapi kita memiliki sesuatu yang tidak dia harapkan, kebenaran." Malam tiba ketika Maria akhirnya mencapai keputusannya. Menatap foto si kembar di tasnya, dia menemukan kekuatan batin yang tidak dia tahu ada. "Sama sekali tidak," jawabnya dengan tegas melalui telepon. "Tidak ada jumlah uang yang bisa membuatku meninggalkan anak-anakku." Di sisinya, Roberto melihat strategi terakhirnya runtuh. Di kamar tidur mereka di peternakan, si kembar bersiap untuk malam, kini mengenakan piyama cucu-cucu Francesco. "Akankah Mama menemukan kita?" bisik Marco lembut, sementara Luka mengatur selimut di sekitar mereka. "Tentu saja dia akan," jawab saudaranya dengan keyakinan yang muncul dari jiwa murninya. "Fulmine akan membimbingnya kepada kita." Pagi tiba dengan awan badai gelap yang terbentuk di atas, memperingatkan cuaca yang mendekat. Francesco mengamati langit dengan kekhawatiran sambil mengamankan jendela dan pintu rumahnya.
Setelah lebih dari 70 tahun hidup, dia telah belajar membaca peringatan alam dan intuisi mengatakan bahwa ini tidak akan menjadi badai biasa. Di rumah besar, Roberto mempelajari informasi yang membekukannya sepenuhnya. Kontaknya di dalam kepolisian telah memperingatkan bahwa Kepala Mendes sedang bersiap untuk memulai penyelidikan resmi tentang hilangnya anak-anak. Lebih buruk lagi, seorang jaksa telah bergabung dalam investigasi. Tangannya gemetar saat minum whisky ketiga pagi itu. Ana, yang telah terjaga semalaman mengumpulkan bukti tambahan melawan bosnya, memperhatikan aktivitas tidak biasa dari pria-pria tidak dikenal di dekat villa. Melalui kaca dapur, dia mengamati Roberto memberikan paket tebal kepada individu yang mencurigakan. Nadinya berpacu. Bertahun-tahun bekerja di rumah, itu memperingatkannya bahwa sesuatu yang mengerikan sedang mendekat. Di peternakan, anak-anak bersenang-senang di teras, tidak menyadari tekanan yang meningkat. Lucha telah membangun tempat perlindungan menggunakan bantal-bantal tua, sementara Marco menciptakan karya seni lain. Kali ini menggambarkan keluarga lengkap yang mereka temukan. Francesco, Nyonya Zefa, dan tentu saja Fulmin yang setia. Kuda putih itu, seperti biasa, mempertahankan posisi perlindungannya dekat anak-anak. Fulmin yang pertama mendeteksi orang asing yang mendekat. Telinganya menegak waspada dan ringkikan peringatan menembus udara. Francesco, yang bekerja di kandang, mengangkat kepalanya mendengar suara kendaraan yang tiba di sepanjang jalan kerikil. Sesuatu dalam nalurinya membuatnya berlari ke rumah. Nyonya Zefa memanggilnya dengan panik, bawa anak-anak ke ruang bawah tanah, segera. Pekerja tua itu tidak berhenti. Melalui puluhan tahun kerja sama dia, tidak pernah melihat kewaspadaan seperti itu di wajah majikannya. Dengan kecepatan luar biasa untuk usianya, dia membimbing si kembar ke pintu, masuk tersembunyi di bawah karpet ruang utama. Roberto datang dengan 3 rekan dalam 2 kendaraan gelap. Ekspresinya yang biasanya tenang, terdistorsi oleh tekad jahat. Dia tidak akan membiarkan anak-anak itu menghancurkan semua yang telah dia bangun. Jika kekerasan diperlukan untuk mengambil kembali mereka dan mengirim mereka pergi, maka begitulah. Namun pebisnis itu tidak mempertimbangkan 2 elemen vital. Yang pertama adalah Fulmin, yang melihat penyusup mendekati rumah, bangkit dengan ringkikan marah. Kaki depannya menendang ke atas dengan kekuatan yang cukup untuk memaksa para pria mundur. Elemen kedua lebih tak terduga lagi. Suara peringatan mulai bergema dari kejauhan. Kepala Mendes mempercayai nalurinya setelah panggilan misterius yang kemudian mereka ketahui datang dari Maria, telah memilih untuk melakukan kunjungan tak diumumkan ke properti Francesco, dan dia tidak datang sendirian. Dr. Elena, jaksa, bepergian dalam kendaraan terpisah bersama Maria. Badai akhirnya pecah. Tetesan berat mulai menghantam tanah, mengubah jalan kerikil menjadi lumpur licin. Petir menyambar seolah langit ingin bergabung dengan drama yang sedang berlangsung. Roberto dan rekan-rekannya terkejut dengan kemunculan petugas, mencoba melarikan diri, tapi kendaraan mereka sudah terjebak. Di ruang bawah tanah, si kembar berpegangan satu sama lain, ketakutan oleh suara badai dan keributan di atas. Nyonya Zefa memeluk mereka erat, mengucapkan kata-kata menenangkan dan berdoa dengan lembut. Suara kuku Fulmini menghantam papan teras menjadi pengingat konstan bahwa mereka tidak ditinggalkan. Roberto Mendonça, suara dokter. Elena memotong udara seperti petir ketika dia keluar dari mobil di bawah perlindungan payung. Kamu ditangkap untuk investigasi mengenai hilangnya anak-anakmu. Pebisnis itu memucat melihat Maria turun dari kendaraan lain. Tatapannya menyala dengan penderitaan dan kemenangan bercampur. Saat itulah Francesco, basah kuyup oleh hujan, tapi mempertahankan sikap bangganya, membuka pintu masuk rumah. Anak-anak aman di sini, serunya dengan suara tegas, dan mereka bisa mengkonfirmasi persis
Apa yang ayah mereka coba lakukan, petani tua itu tidak memerlukan kata tambahan. Ekspresi malu Roberto mengungkapkan semuanya. Suara langkah kaki turun dari tangga, ruang bawah tanah beresonansi seperti dentuman drum di dada Maria. Nyonya Zefa muncul pertama, matanya berkilau dengan air mata tertahan dan kemudian mengikutinya, berpegangan bersama seperti biasa. Luka dan Marco muncul dari kegelapan ruang utama. Untuk 1 jam waktu, tampak berhenti. Ibu dan anak-anak saling menatap melalui ruang di antara mereka. "Mama!" teriakan bersama si kembar memecah momen itu. Maria bergegas maju, berlutut untuk memeluk anak-anak kecilnya, sementara semua yang hadir menyaksikan reuni dengan perasaan yang hampir tak terkendali. Bahkan Kepala Mendes, terkenal karena perilaku profesionalnya yang konsisten, harus menyeka matanya dalam diam. Roberto kini duduk di kursi di bawah pengawasan polisi, melihat adegan itu dengan ekspresi rumit. Malu, murka, dan mengejutkan sesuatu yang menyerupai penyesalan. Anna yang datang dengan Maria berjalan ke arahnya dengan langkah tegas. "Kamu bisa mencintai mereka sebagai ayah mereka," katanya pelan, suaranya berat dengan tahun-tahun kesetiaan dan kekecewaan. Di luar, badai mulai mereda, seolah alam sendiri memahami bahwa bagian dramatisnya tidak lagi diperlukan. Fulmine masih di teras, meringkik lembut, melihat si kembar dalam pelukan ibu mereka. Luka mengangkat kepalanya mendengar suara yang familiar, matanya berkilau dengan air mata dan kebahagiaan. "Mama, Fulmin telah menjadi penyelamat kami." Dr. Elena mengamati semuanya dengan fokus profesional, tapi juga dengan perasaan tulus. Melalui tahun-tahun bekerja di kantor jaksa, dia telah menyaksikan berbagai kasus kelalaian dan pengabaian, tapi sesuatu tentang cerita ini, keberanian anak-anak, belas kasih kuda, kehormatan petani tua, mencapai sesuatu yang sangat manusiawi. "Saya memerlukan pernyataan kalian," katanya dengan lembut, berjalan ke arah Maria dan anak-anak. "Namun, kita bisa menanganinya besok dengan tenang. Hari ini kalian harus bersatu." Francesco dengan senang hati menawarkan, "Rumahku tersedia selama waktu yang kalian butuhkan." Marco lah yang dengan kesederhanaan khas usianya yang 4 tahun mengajukan pertanyaan yang tidak terucapkan. Menatap ayahnya, masih duduk di bawah penjagaan, dia bertanya dengan suara kecil, "Mengapa kamu tidak kembali untuk kami?" Keheningan yang muncul menghancurkan. Roberto membuka bibirnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia terdiam menghadapi kesederhanaan menghancurkan pertanyaan seorang anak. Nyonya Zefa, dengan tahun-tahun pemahamannya, dengan cepat turun tangan. "Mari kita siapkan cokelat panas untuk semua," serunya, membimbing anak-anak ke dapur. Maria menemani anak-anaknya, tapi tidak sebelum memberikan Roberto tatapan keras, tatapan yang mengandung semua beban penderitaan hari-hari terakhir. Kepala Mendes mulai menangani keadaan. Roberto akan dibawa ke kantor pusat untuk interogasi resmi. Rekan-rekannya yang telah mencoba melarikan diri tapi terjebak di lumpur juga akan ditahan untuk investigasi. Maria menyerahkan kepada dokter. Elena file berisi semua bukti yang telah dikumpulkannya. Buku harian, foto, dokumen. Di dapur yang hangat, sementara Nyonya Zefa menyiapkan coklat panas yang dijanjikan, si kembar dengan antusias berbagi dengan ibu mereka pengalaman dengan Fulmine. "Dia menunjukkan kepada kami di mana kami bisa menemukan buah," cerita Luka. "Dan dia tetap dekat dengan kami selama kegelapan," tambah Marco. Maria menyerap setiap detail, hatinya berayun antara rasa syukur atas perlindungan anak-anaknya dan rasa sakit atas cobaan mereka. Francesco mengamati momen itu dari pintu masuk dapur. Wajah tuanya menunjukkan ekspresi lelah tapi puas.
Fulmine seolah memahami bahwa tugasnya selesai, akhirnya meninggalkan posisinya di teras dan bergerak ke kandang, kukunya menciptakan jejak dalam di tanah basah. Malam turun di peternakan, membawa ketenangan yang berbeda dari hari-hari terakhir. Si kembar, kelelahan tapi gembira, beristirahat dalam pelukan ibu mereka sambil minum coklat panas. Maria melihat mereka beristirahat, bersumpah dalam hati bahwa tidak ada dan tidak seorang pun akan pernah memisahkan mereka lagi. Informasi tersebar melalui komunitas kecil dengan cepat. Pagi berikutnya, peternakan Francesco menyambut aliran tamu yang konstan yang membawa makanan, pakaian untuk anak-anak dan ungkapan dukungan. Nyonya Zefa hampir tidak bisa mengatur semua roti, kue, dan permen yang muncul. Dapurnya telah menjadi pusat dukungan komunitas yang sesungguhnya. Di kantor pusat polisi, Roberto menghadapi yang pertama dari banyak pernyataan. Duduk berhadapan dengan dokter. Elena dan Kepala Mendes, pebisnis itu mulai memahami keseriusan perilakunya. Pengacaranya Dr. Marcos tetap diam, menyadari bahwa volume bukti membuat sia-sia setiap upaya penyangkalan. Kamu merencanakan ini selama berminggu-minggu, seru jaksa, meninjau buku harian dengan catatan terperinci. Kamu bahkan memilih tempat yang tepat di hutan. Setiap kalimat seperti pukulan yang menghancurkan respektabilitas yang Roberto bangun selama bertahun-tahun. Rekan-rekanmu telah diberitahu tentang penyelidikan, lanjutnya, bersama dengan manajemen perusahaan. Di peternakan, Maria membantu si kembar mengenakan beberapa pakaian yang disumbangkan tetangga. Luca memilih kemeja dengan gambar kuda, jelas memikirkan Fulmine, sementara Marco memilih yang biru, yang mengingatkan mantel sebelumnya. Kejutan peristiwa terakhir masih terlihat, tapi kehadiran ibu mereka dan lingkungan yang memelihara di peternakan membantu membangun rasa aman yang segar. Francesco menyambut kunjungan dari Pastor Giuseppe yang menyampaikan informasi penting. Gereja telah mengorganisir upaya penggalangan dana untuk membantu Maria memulai kembali hidupnya dengan anak-anak. Kami telah mengamankan apartemen untuk kalian, ungkap imam itu, mata lembutnya bersinar, dan ada individu yang siap memberikan pekerjaan. Maria tiba ke peternakan membawa barang-barang pribadi si kembar yang telah diselamatkannya dari rumah besar. Foto, mainan kesayangan, bahkan boneka binatang yang mereka cintai dalam-dalam. Aku mengumpulkan semuanya sebelum dia bisa membuangnya. Jelas pengasuh itu, yang segera mengundurkan diri setelah penangkapan Roberto. Di luar, Fulmine merumput dengan tenang, sesekali mengangkat kepala untuk mengamati anak-anak yang bermain di kebun. Kuda itu telah meraih ketenaran lokal tertentu. Pengunjung berhenti untuk memotretnya dan diskusi dimulai tentang pembuatan layanan jurnalistik tentang perannya yang berani dalam menyelamatkan si kembar. "Kakek Francesco," tanya Luca saat makan siang, "bisakah kami masih datang melihat Fulmine ketika kami pergi tinggal dengan Mama?" Petani tua itu tersenyum, berbagi pandang pengertian dengan Maria. "Tentu saja, anak muda. Peternakan ini sekarang adalah rumah kedua kalian." Marco, yang sedang menggambar di buku barunya, menatap penuh harap. "Dan Nyonya Zefa akan menyiapkan coklat panas lagi untuk kami." Di kantor pusat polisi, pengungkapan berlanjut. Individu yang dipekerjakan Roberto mulai mengaku, mengekspos detail tentang skema untuk menculik si kembar dari peternakan. Setiap detail segar menambah keseriusan kasus. Kepala Mendes, yang sebelumnya ragu menantang pebisnis berpengaruh itu, kini merasa diberdayakan oleh dukungan komunitas dan kepercayaan untuk bertindak dengan benar. Maria bertemu dengan pekerja sosial yang dikirim dokter, Elena, untuk mengevaluasi keadaan anak-anak. Spesialis itu takjub dengan lingkungan yang ramah di peternakan dan sistem dukungan yang berkembang secara alami di sekitar keluarga.
Dalam dokumentasinya, dia akan menekankan bagaimana komunitas berkumpul untuk melindungi anggota yang paling tak berdaya. Selama sore, kegembiraan kecil menunggu si kembar. Beberapa anak dari daerah sekitar, anak-anak petani lokal, tiba untuk bermain dengan mereka. Sebentar, kebun peternakan dipenuhi tawa dan aktivitas. Luca dan Marco, yang selalu hidup dalam isolasi di villa, mengalami untuk pertama kalinya kesenangan memiliki teman seusia. Saat hari berakhir, ketika matahari mulai terbenam, Maria menemukan anak-anaknya di kandang, berbicara lembut dengan Fulmin. Kuda putih itu mendengarkan mereka dengan penuh perhatian, seolah memahami setiap kalimat. "Berjanji kamu tidak akan melupakan kami?" tanya Marco, mengelus binatang itu. Maria merasakan kelembaban di matanya. Anak-anak kecilnya telah menemukan teman yang tak terduga yang menunjukkan kepada mereka tentang pengabdian dan perawatan dengan cara yang tidak bisa dilakukan orang dewasa manapun. Minggu berlanjut dan dengannya datang penemuan yang semakin mengejutkan tentang alasan Roberto. Di kantornya, Doktor Elena meninjau tumpukan dokumen yang ditemukan setelah penggeledahan yang disetujui di villa. Di antara perjanjian dan dokumen keuangan, terungkap bahwa pebisnis itu sedang bersiap untuk menyelesaikan kesepakatan jutaan dolar dengan investor internasional, kesepakatan yang memerlukan reputasi tak ternoda. Ada klausul etika dalam kesepakatan itu. Jaksa menginformasikan Maria selama konferensi di kantornya. Kontroversi keluarga apapun akan membatalkan kesepakatan. Ibu si kembar mendengar semuanya dengan kombinasi kejutan dan kemarahan. Jadi dia memilih meninggalkan anak-anaknya sendiri daripada kehilangan keuntungan. Di peternakan, kehidupan mempertahankan ritme yang lebih tenang. Luca telah memperoleh pesona khusus untuk kehidupan peternakan, menemani Francesco dalam tugas hariannya. Anak laki-laki yang dulunya pemalu dan pendiam, kini berbicara terus-menerus tentang ayam, kebun, dan tentu saja kuda. Marco sementara itu mengubah pengalamannya menjadi kreativitas, menyelesaikan seluruh buku dengan ilustrasi cerah yang menceritakan perjalanannya. Fulmin tetap menjadi teman konstan dalam kehidupan si kembar. Kuda itu tampaknya memiliki pemahaman intuitif untuk momen ketika anak-anak memerlukan penghiburan tambahan. Ketika Luca mengalami mimpi buruk tentang pengabaian di hutan, dia ditemukan keesokan paginya di kandang, beristirahat dengan tenang menghadap bulu lembut binatang itu. Maria kini sementara tinggal dengan saudara perempuannya di kota, terus berbagi informasi penting. Roberto selalu khawatir bahwa anak-anak akan terlihat di depan umum. Dia menginformasikan dokter Elena. Dia bahkan membayar orang untuk tetap diam tentang keberadaan mereka. Mantan pengasuh itu memberikan koleksi dokumen lain, kwitansi, dan catatan yang mengkonfirmasi tahun-tahun pembayaran dan perjanjian tersembunyi. Di kantor pusat polisi, Kepala Mendes menyambut tamu tak terduga. Salah satu mitra bisnis Roberto, terganggu oleh laporan, datang secara pribadi untuk memberikan kesaksian. Kami selalu merasa aneh bagaimana dia tidak pernah menyebut keluarganya, seru pria itu. Sekarang semuanya masuk akal, tapi meninggalkan anak-anakmu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kami maafkan. Maria mulai bersiap untuk pindah ke apartemen yang ditawarkan komunitas kepadanya. Anak-anak membantunya sebaik mungkin menata mainan dan pakaian mereka, meskipun terus bertanya apakah mereka masih bisa kembali ke peternakan. Setiap akhir pekan, dia meyakinkan mereka, mengetahui betapa pentingnya tempat ini dan orang-orang luar biasa ini bagi penyembuhan anak-anaknya. Nyonya Zefa sibuk menyiapkan kelezatan khusus untuk mengisi dapur baru Maria. Anak-anak yang tumbuh membutuhkan nutrisi yang tepat, jelasnya, mengemas wadah dengan kue dan manisan buatan rumahnya.
Juru masak tua itu telah tumbuh mencintai si kembar seolah mereka cucunya sendiri, dan pemikiran tentang mereka pindah meskipun dekat membuat dadanya sesak. Selama suatu sore saat bermain di luar, Marco mengajukan pertanyaan yang mengejutkan semua orang. "Mama, mengapa Papa tidak menginginkan kami?" Keheningan yang mengikuti terasa menindas. Maria mengumpulkan anak-anaknya di bawah pohon yang rindang, mencoba menemukan kata-kata yang tepat untuk membantu pikiran yang begitu polos memahami sesuatu yang begitu rumit. "Kadang-kadang sayangku, orang dewasa membuat kesalahan yang mengerikan." Dia mulai menarik kedua anak laki-laki dekat dengannya. "Tidak ada dari ini karena kalian tidak pernah." Luca bersandar pada sisi ibunya. "Tapi kakek Francesco merawat kami, kan?" Senyum Maria datang melalui air matanya. "Tentu saja sayang, dan begitu banyak orang lain juga mencintai kalian." Fulmine, yang sedang makan rumput tidak jauh, datang ketika memperhatikan percakapan serius. Kuda yang megah itu membungkukkan kepalanya yang indah, menyentuh setiap anak dengan lembut dengan hidungnya, hampir seolah ingin menunjukkan kepada mereka bahwa kata-kata Maria benar. Marco tertawa, melingkarkan lengannya di leher kuda. "Fulmine juga mencintai kami, Mama." Malam itu, saat berbagi makan malam di peternakan, Francesco menerima panggilan telepon dari Pastor Giuseppe. Informasinya penting. Perusahaan Roberto telah memilih untuk memecatnya dari dewan direksi mereka untuk selamanya. Rasa malu karena meninggalkan anak-anaknya bersama dengan bukti pembayaran korup dan kesepakatan tersembunyi telah sepenuhnya merusak karirnya. Rumah yang dipilih untuk Maria dan anak-anaknya hanya 15 menit dari properti Francesco. Sederhana tapi nyaman, dengan 2 kamar tidur dan balkon kecil yang menghadap ruang kebun bersama. Seluruh lingkungan bergabung untuk membantu dengan kepindahan. Orang-orang membuat tirai, mengecat ruangan, memberikan furnitur dan mengaturnya. "Lihat, Mama!" teriak Luca, berlari ke jendela kamar tidur barunya. "Kami bisa melihat pohon-pohon dari sini." Marco dengan cepat bergabung dengan kembarnya. Wajahnya menyala ketika menyadari bahwa mereka bahkan bisa melihat sekilas sudut peternakan Francesco di kejauhan. Maria mengamati anak-anaknya dengan hati yang meluap. Setelah menanggung begitu banyak rasa sakit, mereka akhirnya mengalami kecerahan harapan. Dr. Elena telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Putusan hukum yang menjamin dukungan finansial yang signifikan untuk si kembar. "Ini yang paling sedikit yang bisa dia berikan," jelas pengacara itu, memberikan Maria dokumen-dokumen. "Kami juga berhasil menyisihkan sebagian kekayaan Roberto dalam dana pendidikan untuk anak-anak." Di peternakan, Francesco dan Nyonya Zefa bekerja pada kejutan yang luar biasa. Dengan bantuan tetangga yang berbakat, mereka membangun rumah pohon kecil dekat lumbung. "Ini untuk ketika anak-anak mengunjungi kami," kata petani yang baik itu. Suaranya kental dengan emosi saat mengagumi apa yang telah mereka bangun bersama. Rumah kecil itu bahkan memiliki jendela yang menawarkan pemandangan sempurna tempat istirahat favorit Fulmine. Maria, yang kini membersihkan rumah untuk Pastor Giuseppe, berbagi update penting tentang Roberto. Pebisnis itu menghadapi semua bukti dan tekanan dari mitra bisnisnya, telah memilih untuk mencapai kesepakatan hukum. Bersama dengan uang untuk dukungan, dia berjanji untuk menjauhi anak-anak sampai mereka dewasa dan bisa memutuskan sendiri apakah mereka menginginkan hubungan dengannya. Mungkin suatu hari dia akan menyadari apa yang telah dia sia-siakan, kata Maria, melihat si kembar bersenang-senang di halaman peternakan. Luca telah menjadi cukup berani untuk memberikan wortel kepada Fulmine tanpa takut, sementara Marco bekerja pada gambar teliti lainnya tentang kuda. Tapi anak-anak ini tidak membutuhkannya lagi. Mereka memiliki banyak cinta di sini.
Maria mulai bekerja di perpustakaan desa mengorganisir program membaca untuk anak-anak. Anak-anaknya datang bersamanya beberapa hari, menikmati cerita dan berteman baru. Marco jatuh cinta pada buku seni, sementara Luca bersemangat dengan cerita petualangan dan binatang. Suatu pagi, saat sarapan di rumah baru mereka, Luca mengatakan sesuatu yang sangat mengharukan hati Maria. "Mama, kami memiliki keluarga terbesar dimanapun, kan?" Marco mengangguk dengan antusias, menggunakan jari-jarinya untuk menghitung. "Kami punya Mama, Kakek Francesco, Nyonya Zefa, Fulmine, Bibi Maria, Pastor Giuseppe." Perjalanan akhir pekan mereka ke peternakan menjadi sesuatu yang istimewa yang selalu mereka nantikan. Pada saat mereka tiba, si kembar berlari ke lumbung, di mana Fulmin menyambut mereka dengan suara lembut yang tampaknya mengandung semua keajaiban perjalanan luar biasa mereka. Kuda itu, meskipun tetap di peternakan, telah menjadi anggota berharga keluarga yang mereka ciptakan. Nyonya Zefa selalu menyiapkan camilan khusus untuk mereka, dan Francesco menemukan pekerjaan kecil untuk anak-anak bantu. Menanam biji di tanah, memberi makan ayam, memperbaiki pagar kayu. "Kamu mengubah mereka menjadi pekerja peternakan kecil," bercanda Maria, merasa terharu saat melihat anak-anaknya berkembang dalam suasana perawatan dan kehidupan sederhana ini. Suatu sore, saat beristirahat di bawah pohon setelah membantu Francesco dengan pekerjaannya, Marco bertanya dengan serius, "Mama, momen-momen di hutan itu sangat menakutkan, kan?" Hati Maria terasa berat, tapi sebelum dia bisa menjawab, Luca berbicara. "Ya, mereka menakutkan, tapi saat itulah Fulmin menemukan kami. Dan kemudian kami punya kakek Francesco dan Nyonya Zefa dan rumah baru kami." Maria memeluk anak-anaknya erat, takjub bagaimana mereka bisa menemukan harapan bahkan dalam kenangan paling menakutkan mereka. Fulmine yang sedang makan rumput di dekat, mengangkat kepalanya ketika mendengar namanya, bulu perak indahnya bergerak lembut di udara sore. Kuda putih itu, tanpa mengetahuinya, telah melakukan lebih dari menyelamatkan 2 anak yang terlupakan. Dia telah membantu menciptakan awal dari cerita tentang permulaan baru, cinta dan harapan. Tanggal sidang pengadilan Roberto tiba dengan perasaan serius yang bisa dirasakan semua orang. Ruang sidang kota kecil itu tidak pernah menampung begitu banyak orang. Tampaknya seluruh komunitas ingin berada di sana ketika keadilan akhirnya terjadi. Maria merapikan dasi kecil si kembar, pakaian yang cucu-cucu Francesco bagikan untuk hari penting ini. "Kalian tidak perlu mengatakan apa-apa jika kalian lebih suka tidak melakukannya," katanya pada mereka lagi, mengusap rambut emas mereka dengan lembut. Luca dan Marco, meskipun merasa gugup, tetap kuat. Selama minggu-minggu persiapan dengan konselor anak yang dipilih pengadilan, mereka telah belajar mengapa berbagi cerita mereka penting. Francesco tiba di pengadilan lebih awal, mengenakan pakaian formal lamanya yang telah disetrika Nyonya Zefa dengan hati-hati. Petani tua itu membawa folder hijau penuh foto yang diambilnya selama hari-hari pertama si kembar di tempatnya. Foto yang menunjukkan tidak hanya betapa lemahnya anak-anak ketika tiba, tetapi juga bagaimana kebahagiaan mereka perlahan kembali. Roberto memasuki ruang sidang dengan tim hukumnya, tapi sesuatu dalam caranya yang biasanya bangga telah berubah. Bulan-bulan di penjara dan kehilangan semua yang dia pikir penting telah meninggalkan bekas yang jelas. Matanya yang dulu tanpa emosi dan kalkulatif, kini mengandung sedikit sesuatu yang mungkin penyesalan. Dr. Elena memaparkan kasus dengan kejelasan sempurna, mengungkap rencana pengabaian, penipuan dan upaya menyembunyikan kebenaran. Bukti tidak terbantahkan, buku catatan dengan skema terperinci, pernyataan dari orang-orang yang membantunya, foto, dokumen yang menunjukkan alasan uang di balik semuanya.
Ketika tiba waktunya bagi si kembar untuk memberikan pernyataan singkat mereka, keheningan total memenuhi ruang sidang. Marco memegang tangan saudaranya erat, sementara Luka dengan keberanian yang mengejutkan semua orang menceritakan apa yang terjadi pada hari mengerikan itu. Suara mudanya, jelas dan jujur, bergema melalui ruangan. Papa bilang dia akan mengambil sesuatu yang istimewa, tapi kemudian dia pergi mengemudi dan meninggalkan kami sendirian di hutan. Hakim, seorang pria tua dengan rambut perak yang sedikit mengingatkan mereka pada Francesco, memperhatikan semuanya. Ekspresinya menjadi lembut ketika melihat si kembar, kemudian keras lagi ketika melihat Roberto. Cerita tentang kuda jantan putih yang menyelamatkan anak-anak sangat mengharukan. Memiliki cucu seusia anak-anak ini, cerita itu beresonansi dengan kuat. Anna memberikan kesaksiannya tentang tahun-tahun persembunyian dan kontrol di dalam rumah besar. Suaranya gemetar karena kemarahan saat mengungkap bagaimana Roberto menganggap anak-anaknya sendiri sebagai beban yang harus disembunyikan. Dia melarang mereka menyapanya sebagai ayah mereka ketika ada orang lain, ungkap Anna, mantan pekerja rumah tangga. Selama kunjungan tamu terhormat, anak-anak dikurung di kamar belakang. Momen paling kuat terjadi ketika Maria bangkit untuk berbicara kepada pengadilan. Dengan ketenangan yang membungkam seluruh ruang sidang, dia berdiri tanpa air mata sambil menceritakan perjuangannya untuk tetap terhubung dengan anak-anaknya. Intimidasi halus Roberto, penderitaan selama hari-hari ketika anak-anak menghilang. "Saya tidak datang mencari balas dendam," serunya, menatap mata Roberto langsung. "Saya di sini untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang menanggung apa yang anak-anak saya derita. Tidak ada ayah yang seharusnya memiliki wewenang untuk meninggalkan anak-anaknya seolah mereka rintangan yang harus dieliminasi." Pada titik ini, Roberto melawan saran tim hukumnya meminta izin untuk berbicara kepada pengadilan. Ruangan terdiam saat dia bangkit. Ekspresinya menunjukkan kerentanan yang tidak pernah dilihat siapapun sebelumnya. "Saya telah kehilangan segalanya," mulainya, suaranya serak. "Bisnis saya, posisi saya, pengaruh saya, tapi tidak ada dari kerugian ini yang menyamai apa yang saya tinggalkan fajar itu di hutan." Si kembar ditempatkan di antara Maria dan Francesco, mengamati ayah mereka dengan perasaan campur antara heran dan khawatir. Marco menekan buku gambarnya erat-erat. Di dalam halamannya tergeletak gambar keluarga yang baru ditemukan dengan fulmine di latar depan pusat komposisi. Hakim menyesuaikan kacamatanya, siap mengumumkan putusan. Keheningan total memenuhi ruang sidang dengan ketegangan yang menggantung tebal di atmosfer. Roberto berdiri tak bergerak, kata-kata penyesalannya masih bergema melalui ruang pengadilan. Maria memegang tangan anak-anaknya, merasakan detak jantung mereka yang cepat. "Pengadilan ini," mulai hakim, nadanya yang khidmat merembes ke ruang, "telah menghadapi hari ini salah satu kasus paling mengganggu dalam sejarahnya. Bukan hanya karena tindakan pengabaian, tetapi karena sifatnya yang terhitung, perencanaan tanpa hati, dan upaya selanjutnya untuk menyembunyikan kejahatan ini." Hakim berhenti memeriksa ruang sidang sebelum melanjutkan. "Namun, kami juga telah mengamati sesuatu yang luar biasa. Sebuah lingkungan yang berkumpul untuk melindungi dua anak tak berdaya. Seekor kuda jantan yang didorong oleh dorongan di luar pemahaman lengkap kami menjadi pelindung dua kehidupan berharga. Seorang pria yang membuka rumah dan jiwanya." Roberto mempertahankan tatapannya ke bawah saat hakim mendaftar tuduhan yang ditetapkan. Pengabaian anak, percobaan penculikan, korupsi, pemalsuan dokumen. Tuduhan-tuduhan tampaknya tidak pernah berakhir. Ketika putusan akhirnya diumumkan, 5 tahun penjara dalam kondisi semi terbuka, plus ganti rugi dan dukungan seumur hidup untuk si kembar, bisikan menyapu melalui majelis. "Di luar konsekuensi hukum,"
lanjut hakim. Pengadilan ini menetapkan bahwa interaksi masa depan dengan anak-anak harus berasal dari keinginan mereka sendiri setelah mereka mencapai kematangan yang memadai untuk pilihan seperti itu. Maria merasakan anak-anaknya sedikit rileks di sampingnya. Tampaknya beban tak terlihat telah terangkat dari tubuh muda mereka. Dr. Elena tersenyum tipis, senang bukan hanya dengan putusan, tetapi dengan sesuatu yang lebih besar yang telah diamatinya selama seluruh percobaan ini. Transformasi bencana menjadi bukti kekuatan cinta dan kasih sayang manusia. Saat proses berakhir dan peserta mulai pergi, Luca menarik jaket Francesco. "Kakek, bisakah kami mengunjungi Fulmin sekarang?" Peternak tua itu tertawa, kerutan wajahnya semakin dalam di sekitar matanya. "Tentu saja, anak muda. Dia mungkin sedang menunggu dengan tidak sabar kepulangan kalian. Di luar pengadilan, perkumpulan sederhana menunggu. Penduduk lokal, rekan, individu yang telah membantu selama perjalanan ini, semua ingin menunjukkan solidaritas mereka. Marco, yang biasanya pendiam, mengejutkan semua orang dengan menunjukkan karya seni terbarunya, penggambaran adegan ruang sidang dengan semua yang hadir, termasuk kuda jantan putih yang mengintip melalui kaca. Maria mendekati Roberto saat petugas mengawalnya pergi. "Saya berharap kamu akan menggunakan waktu ini untuk perenungan," katanya, nadanya membawa tahun-tahun pengabdian dan kekecewaan. Anak-anak ini memiliki jiwa yang begitu murah hati. Mungkin suatu hari mereka bisa menemukan ruang di dalam diri mereka untuk pengampunan. Selama perjalanan ke peternakan, Maria mengamati anak-anaknya di kaca spion kendaraan. Mereka berbicara dengan antusias tentang menunjukkan kepada Fulmin betapa elegan mereka terlihat dalam pakaian bagus mereka. Ibu mereka tersenyum, mengagumi kemampuan anak-anaknya mempertahankan kepolosan dan kebahagiaan meskipun mengalami cobaan. Nyonya Zefa menunggu mereka dengan meja yang syarat. Dia telah menyiapkan semua makanan favorit si kembar untuk memperingati berakhirnya periode sulit ini. Aroma kue coklat segar dari oven memenuhi dapur peternakan yang nyaman, bercampur dengan wewangian kopi yang diseduh dan kenyamanan. Fulmin seolah memahami makna hari itu, menunjukkan kelembutan luar biasa, membiarkan anak-anak menghiasnya dengan pita berkilau yang disumbangkan putri kepala Mendes. Kuda jantan putih, juara sunyi dari cerita ini, tampak tersenyum dengan caranya yang unik, sementara anak-anak bermain-main di sekelilingnya. Saat matahari terbenam, duduk di teras peternakan, Maria, Francesco, dan Nyonya Zefa mengamati si kembar bermain di halaman. "Tahukah kamu," kata peternak tua itu, suaranya kental dengan perasaan, "selama semua tahun ini merawat properti ini, saya tidak pernah membayangkan bahwa panen terbesar saya akan berupa kasih sayang. 3 minggu telah berlalu sejak pagi yang penting itu di hutan. Sinar matahari hari Minggu menerangi peternakan Francesco dengan cahaya kuning keemasan yang tampak menguduskan peristiwa yang berlangsung di halaman. Sebuah meja besar diatur di bawah pohon-pohon, dihiasi dengan bunga-bunga asli dan linen berhias. Ini menandai perayaan ulang tahun kelima si kembar. Seluruh komunitas berpartisipasi. Pastor Giuseppe bercakap-cakap dengan antusias dengan kepala Mendes, sementara dokter Elena membantu Nyonya Zefa dengan sentuhan akhir perkumpulan. Ana kini bekerja di perpustakaan bersama Maria, membagikan buku-buku kecil yang dikumpulkannya sebagai kenang-kenangan untuk anak-anak yang hadir. Luca dan Marco mengenakan kemeja segar dengan gambar kuda, berlari melintasi halaman dengan anak-anak kecil lainnya. Kegembiraan mereka bergema bebas dan otentik, seolah kegelapan masa lalu yang baru adalah mimpi buruk yang jauh. Sesekali mereka berhenti untuk memverifikasi bahwa Fulmin
yang diikat di dekat dengan pita-pita cerah yang terjalin melalui surainya, sedang menikmati perayaan. "Lihatlah kedua anak ini," komentar Francesco kepada Maria memandang anak-anak. "Siapa yang bisa membayangkan 3 minggu lalu?" Kata-katanya tertahan, terkuasai perasaan. Maria dengan lembut menekan lengan petani tua itu. "Terima kasih padamu, kakek Francesco." Dan Fulmine, tentu saja. Keduanya tertawa, mengamati kuda jantan putih yang tampak tersenyum mendengar namanya. Marco telah menciptakan presentasi khusus, sebuah pameran yang menampilkan semua ilustrasi yang telah dibuat sejak mencapai peternakan. Gambar-gambar itu menceritakan perjalanan mereka, dari gambar awal yang menakutkan tentang hutan, hingga adegan-adegan ceria dari kehidupan mereka saat ini. Di pusat pameran tergantung potret khusus. Fulmin melindungi 2 anak kecil di bawah sinar bulan. Kuda jantan itu, amati Pastor Giuseppe mempelajari karya seni, adalah utusan surgawi. Nyonya Zefa membawa nampan kue, menambahkan, dan dia tetap demikian. Baru kemarin ketika Luca merasa sedih, Fulmine yang pertama merasakannya, mendekati untuk menghiburnya. Perayaan berlanjut dengan pesona lembut yang khas kehidupan pedesaan. Anak-anak bermain, orang dewasa mengobrol, dan ketenangan memenuhi suasana. Maria melihat semuanya dengan mata berkaca-kaca, jiwanya meluap dengan rasa syukur. Di tengah kesulitan terbesar hidupnya, dia telah mempelajari makna sejati keluarga. Selama lagu ulang tahun, ketika semua berkumpul untuk bernyanyi, Fulmine meringkik lembut, tampaknya ingin bergabung dengan perayaan. Luca dan Marco berlari kepadanya sebelum meniup lilin, masing-masing mencium leher kuda jantan itu. "Dia juga milik keluarga kami," jelas Luca dengan kejelasan kekanak-kanakan. "Keluarga," renungkan Maria kemudian saat perayaan mulai berakhir. "Ini meluas di luar ikatan darah, bukan?" Francesco duduk di kursi goyang favoritnya tersenyum. "Tidak. Anak sayang, keluarga terdiri dari mereka yang tetap di samping kita selama momen-momen paling gelap. Mereka yang melindungi kita tanpa mencari imbalan. Mereka yang memeluk kita tanpa syarat." Si kembar menikmati hadiah-hadiah baru mereka. Secara naluriah, berbagi semuanya seperti kebiasaan mereka. Marco telah menerima set seni profesional dari dokter. Elena, sementara Luca menerima buku bergambar tentang kuda dari Pastor Giuseppe. Namun, hadiah paling bermakna datang sebagai kejutan dari Francesco. Sebuah plakat resmi kini menghiasi kandang, menyebut Fulmin sebagai pelindung yang ditunjuk untuk si kembar. Saat malam mendekat, memandikan langit dengan nuansa merah muda dan kuning keemasan. Melodi-melodi terakhir perayaan kehidupan dan kasih sayang ini melayang melintasi peternakan. Luca dan Marco, lelah tapi puas, tidur di bangku teras. Ekspresi damai mereka dimandikan sinar matahari sisa hari. Maria mengamati mereka, mengalami ketenangan yang tidak bisa dia bayangkan 3 minggu sebelumnya. Fulmine merumput dengan tenang di dekat, surai peraknya menari lembut dalam angin senja. Di sepanjang cakrawala yang jauh, bintang-bintang pertama muncul, saksi sunyi dari narasi yang membuktikan bagaimana kasih sayang dalam semua ekspresi yang bervariasi memiliki kekuatan untuk mengubah rasa sakit terbesar hidup menjadi kemenangan ketahanan manusia. Demikianlah di bawah kanopi berbintang peternakan yang telah berubah menjadi tempat suci pengabdian dan iman. Kisah si kembar menemukan bukan kesimpulan, tetapi permulaan yang segar. Permulaan yang didasarkan pada pilar-pilar belas kasih, keberanian, dan ekspresi cinta yang paling murni. Jenis yang tidak mengenal batas, tidak mengharapkan apapun sebagai balasan, dan seperti yang ditunjukkan Fulmin, kadang-kadang tidak memerlukan kata-kata yang diucapkan untuk mengubah hidup selamanya.